Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di sini kami perlu menyampaikan terkait program-programnya YPS, khususnya YPS cabang Pasuruan. Terus seperti kelaziman kami menyampaikan itu, kami klasifikasikan, kami susun sesuai dengan bidang atau seksi yang ada di YPS itu. Di antaranya yang pertama menika seksi pendidikan. Pendidikan dasarnya ada di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mendidik seru sekian alam. Sedangkan Qala Sang Mursyid Thariqah Siddiqiyah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, dawuh beliau, pendidikan bukan penting, akan tetapi maha penting. Nah, karena maha pentingnya itulah sehingga beliau Sang Mursyid berpesan, berwasiat, berfatwa kepada kami pengurus YPS agar fokus pada BTQ atau Bibit Takwa Islam. Nah, agenda kami Pak yang akan kami selenggarakan ini adalah Diklat BTQ program baru fokus Bibit Takwa Islam, Safari Pendidikan Pancasila dan Cinta Tanah Air Indonesia. Kapan itu dilaksanakan? Pak, insya Allah akan kami laksanakan pada tanggal 29 Dzulqa'dah 1444 Hijriah bertepatan dengan 18 Juni 2023. Tempatnya di gedung KSP atau gedung koperasi Nongko Jajar, Setia Kawan Nongko Jajar yang kemarin kita pakai untuk kegiatan PDO atau pelatihan dasar organisasi. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan kami menggelar itu untuk paling tidak mengenalkan kepada segenap warga Siddiqiyah, pengurus Siddiqiyah, agar paling tidak mengetahui apa sih itu BTQ, bagaimana sih tata caranya dan lain sebagainya. Sebab sebuah pendidikan itu tidak bisa kita titik beratkan pada satu sektor saja, akan tetapi multi. Pendidikan ini pendidikan formalnya kalau memang kualitas didukung dengan pendidikan di internal keluarga kita kualitas, dan lingkungan kita pun juga kalau kualitas, itu mendukung suksesnya pendidikan. Nah, di BTQ ini nanti panjenengan akan diberi suatu wawasan, diberi suatu pengetahuan bagaimana cara mendidik yang baik, bagaimana cara memasukkan yang namanya bibit takwa kepada jiwa anak-anak usia dini itu, supaya nantinya menjadi manusia yang qalbin salim atau hatinya selamat. Nah, niki kami berharap kepada pengurus maupun warga Siddiqiyah, siapapun bisa mengakses mengikuti agenda kita ini nanti. Adapun persyaratannya diantaranya menika, satu, tidak terpapar gerombolan fitnah yang telah nopo panjenengan mungkin sudah tahu semuanya, terutama yang telah mengikuti pelestarian ajaran Thariqah Siddiqiyah. Terus menyerahkan fotokopi atau menunjukkan KTM, kartu tanda murid Siddiqiyah. Kalau tidak punya bisa KTP, kalau tidak ada KTP bisa KK. Untuk apa? Untuk nantinya data panjenengan ini mengisi di dalam sertifikat atau piagam yang akan nanti diberikan setelah acara diklat itu. Terus ngoten persyaratan-persyaratan untuk bisa mengikuti, dan harapan kami warga Siddiqiyah Pasuruan khususnya juga di Prigen ini bisa mengakses, bisa mengikuti. Yang kedua yaitu tentang Al-Kamilah.
Al-Kamilah, beliau sang mursyid juga dawuh, bukan penting akan tetapi maha penting. Nah, terkait dengan itu kami telah beberapa kali mungkin bersosialisasi tentang organisasi kamilahnya atau nizamul kamilahnya. Apalagi di Pasuruan di Prigen ini ketua atau koordinator nizamul kamilahnya adalah ya warga Prigen sendiri, Bapak Kusyanto. Nah, terkait hal itu untuk perkembangannya atau mungkin ingin mengetahui akses apa yang ada di Nizamul Kamilah bisa berkoordinasi dengan Bapak Kusyanto. Selanjutnya menikah bidang dakwah Siddiqiyah tadi telah disampaikan oleh Pak Saipul. Beliau juga selaku koordinator atau seksi dakwah Siddiqiyah YPS Cabang Pasuruan sudah terwakili. Selajeng sosial kemanusiaan. Nah, sosial kemanusiaan secara garis besar kegiatannya setiap tahun itu hanya 2 kali. Menika menjelang hari raya Idul Fitri menangani zakat fitrah dan pada saat Idul Adha menangani kurban. Nah, dalam hal ini kami tadi memang nopo niki badhe bersosialisasi terkait kurban, kok dilalah sampun langsung diteplok kali beliaunya Pak Saipul. Terus nggih alun-alun Kartosuro lemai teles matur nuwun dan rimo pangeran sing bales. Jadi tidak perlu sosialisasi, sudah tersosialisasikan oleh pengurus-pengurus di Prigen ini. Selanjutnya nggih menika terkait usaha dan wisata. Usaha yang kemarin itu kami mengadakan pengadaan tas zakat fitrah. Nah, di dalam penanganan itu mendapatkan laba ya, Rp500.000. Alhamdulillah itu sudah masuk ke kas YPS Cabang dan insya Allah itu nanti akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan di YPS Cabang, terutama untuk mensupport kegiatan diklat BTQ ini yang akan datang. Seperti itu. Dan untuk wisatanya insya Allah nanti kita akan mengadakan lagi wisata ruhani yang memang sudah beberapa rendeng niki pun kita vakumkan karena dalam masa pandemi. Di antaranya seperti itu program-program YPS yang akan kita laksanakan dan mungkin juga telah kita laksanakan. Terkait hal yang kami sampaikan itu mohon partisipasi dukungan seluruh warga Siddiqiyah Pasuruan, khususnya juga warga Siddiqiyah Prigen menika. Cukup itu dulu, barangkali nanti ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan yang belum jelas, insya Allah kalau memang bisa kami jawab, kami jawab. Kalau memang belum bisa, insya Allah ya kami akan bermusyawarah tingkat kabupaten kota untuk mencarikan jawaban seperti itu. Matur nuwun atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan kami. Wa akhiran Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon ini sebuah pertanyaan yang memang belum bisa terjawab. Oke, memang belum tahu. Kami tanyakan itu tentang BTQ. Yang kami tahu BTQ itu kan baca tulis Al-Quran. Kebetulan kulon ini kan seorang TBQ, jadi belum tahu apa itu BTQ yang ada di Siddiqiyah. Dan kalau ikut pelatihan itu membutuhkan waktu berapa hari? Karena memang kami belum tahu sama sekali. Ingin tahu, karena kami berkecimpung di BTQ tapi baca tulis Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Forik mengenai apa itu arti dari BTQ. Untuk itu kepada Bapak Robin Cahyadi bisa menyampaikan hal-hal mengenai
pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi. Matur suwun atas pertanyaan dari Bapak Ustadz Thorik. Saya jawab sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan kami, bahwa itu tadi BTQ itu adalah singkatan Bustan Samrotul Qalbi Salim, Taman Buah Hati yang Selamat. Adapun apa yang diajarkan di BTQ sesuai dengan instruksi dari pusat, BTQ itu fokus pada bibit takwa. Artinya di sini adalah suatu pendidikan karakter dari anak usia dini, dibekali dengan apa yang namanya bibit takwa itu. Jadi diibaratkan, dicontohkan seperti bayi yang baru lahir. Itu diberi konsumsi apa saja belum siap. Diberi soto, rawon, pecel, malah tidak menjadi baik, malah menjadi masalah. Sehingga di situ yang dibutuhkan bayi itu adalah ASI, air susu ibu. Selama berapa? Ada batasannya. Batasannya paling tidak ya 2 tahun. Itu difokuskan kepada ASI. Nah, setelah itu berjalan setahap demi setahap, dikenalkan makanan-makanan yang disesuaikan dengan fisiknya. Sehingga ASI itu adalah membangun suatu energi kekuatan yang sesuai dengan fitrah dari si bayi itu. Jadi bibit takwa itu adalah kebutuhan dasar, kebutuhan mutlak bagi anak usia dini. Nah, setelah itu sudah mapan bibit takwanya, di BTQ ada yang namanya kurikulum yang diajarkan. Di antaranya akhlakul karimah, belajar Al-Quran, dan cinta tanah air, atau bisa disingkat pendidikan CTA Indonesia, cinta tanah air Indonesia. Hanya itu yang diajarkan di lembaga pendidikan BTQ. Nah, adapun untuk persyaratannya mendirikan itu simpel sebetulnya. Sebuah komunitas pendidikan yang jelas ada 3 aspek. 1 pengajar, 2 yang diajar atau murid, 3 tempat. Nah, tempat sendiri itu menyesuaikan dengan kondisi. Bisa di teras-teras rumah warga yang mengajar, atau di musola, atau di masjid, bahkan di tempat terbuka pun bisa. Artinya ya belajar di tempat terbuka seperti Pak Saiful ada gubuk, mungkin memungkinkan ditempati untuk proses belajar mengajar seperti itu. Tapi perjalanannya memang kita berharap mempunyai gedung BTQ tersendiri. Seperti itu Pak. Adapun nanti untuk hal-hal yang lebih mendalam, yang lebih jelas, nanti kita bisa mengikuti diklat BTQ itu. Karena di situ nanti memang sudah tugasnya dari Departemen Pendidikan Yayasan Pendidikan Sidikiyah Pusat. Beliau adalah mentor-mentor yang memang dipersiapkan oleh Sang Mursyid untuk memberikan suatu pengetahuan bagi kita semua terkait bagaimana BTQ itu bisa berjalan, apa syaratnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin seperti itu Bapak Ustadz Thorik. Bisa tambah pelatihan. Oh, okay. Untuk pelatihan ini hanya 1 hari Pak. Karena memang pelatihan ini sistemnya bertahap. Jadi artinya yang akan kita laksanakan ini pra. Maksudnya itu semua bisa mengikuti agar apa? Agar tahu ya apa sih BTQ itu. Nah, kalau memang kita belum tahu kan berarti kita belum ya napa wancane baru kan ngoten. Nah, nek wis weruh sehingga apa kebutuhan BTQ dan lain sebagainya. Dan nanti ada pelatihan lagi yang mungkin itu khusus untuk guru-guru BTQ dalam hal pemateri yang ada hubungannya dengan teknis keahliannya masing-masing, seperti itu Pak. Nggih. Bisa nambah. Nggih, monggo.
Dalam nggih langsung mawon. Dalam sistem BTQ sing sampean tadi sampaikan itu BTQ berarti dalam BTQ itu apa ada jenjang-jenjang tertentu? Kalau saya tahu kan BTQ berarti di BTQ ada kelas kah, ada jenjang buku-buku yang ditempuh kah? Terus monggo. Untuk terkait jenjang atau bisa dikatakan di sini jilid ya. Untuk jilidnya belajar Al-Qur'an itu 6 jilid. Dari 6 jilid itu diharapkan bisa ditempuh usia SD itu sudah khotam. Adapun untuk akhlakul karimah kalau nggak salah itu 2 jilid akhlakul karimahnya. Dan untuk cinta tanah airnya itu 3 jilid. Yang kesemuanya itu ditempuh lewat yaitu tadi diusahakan batas maksimal lulus SD itu sudah bisa selesai lah. Untuk kelanjutannya bagaimana? Ya itulah tugas kita di Siddiqiyah ini. Sebetulnya kelanjutan dari BTQ itu adalah PHGB, Tarbiyah Hidul Gulam wal Banat. Seperti itu. Mungkin konten lagi. Main melok tapi Jadi memang kami berharap info tersebut, tapi karena tanggal 18 sampai masih memberi informasi itu kami ada tugas munakosa di Gempol, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kan saya itu kan tertarik dengan program itu. Kalau memang ada jenjang-jenjang khusus dari program yang ditanamkan itu, masa BTQ berapa tahun? 2 tahun Pak? Kurang lebih seperti itu. Jadi sebelum dimasuki pelajaran-pelajaran yang A, B, konsumsi lah itu, penanaman karakter bibit takwa itu memang diutamakan terlebih dahulu seperti itu. Sehingga nantinya ke depan BTQ walaupun jejer karo TPQ itu tidak apa-apa. Karena nopo sing didol bedo. Nek kapan TPQ yang dijual lah kan baca tulis Quran kan seperti itu, tapi kita di BTQ yang kita jual lah intinya adalah bibit takwa itu, pendidikan karakternya. Adapun setelah pendidikan karakter itu ingin mengikuti pendidikan kelanjutannya silahkan, ingin mengikuti pendidikan di lembaga lain ya monggo. Yang penting anak-anak usia dini ini sampun disangoni lah intinya, ditanamkan, dimasukkan. Kalau di Siddiqiyah itu kalau sang mursyid itu dawuh dimasukkan bibit takwa itu. Nah dalam cara memasukkan inilah nanti butuh kita diklat, karena tidak ubahnya seperti kita mengamalkan dzikir jahar niku. ada amal khusus. Dzikir jahar itu kan ya yang kita amalkan kalamul ibaroh, kalamul maktabat, kalamul dahni, kalamul lisan, kalamul gerak. Kita la ilaha illallah, lesan kita mengucap la ilaha illallah, sedangkan tubuh kita itu bergerak seperti seket yang telah diajarkan. Dan tentunya kalamul dahni hati. Jadi semua itu berfungsi, yo lisane, yo gerakane, yo atine. Nah, cara memasukkan mungkin seperti itu. Jadi ada caranya memasukkan lewat lisan itu seperti ini loh. Lewat gerakan itu seperti apa? Ya seperti ini loh. Nah terus hatinya bagaimana? Nah sandaran hati tentunya mungkin ya juga ada doa yang telah dipersiapkan oleh sang mursyid itu. Mungkin seperti itu yang bisa kami jawab. Wonten malih Pak. Nggih, matur suwun. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kula kembalikan malih datang mediator.